Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami terkait ujian akhir praktikum basis data dengan tema yang kami buat itu tentang sistem manajemen rental mobil dengan anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Aldo Pratama dengan NPM 2217051144 dan Dian Prinatama Silaban dengan NPM 2217051137. Uh, untuk temanya sendiri kan manajemen rental mobil. Untuk di ERD-nya itu seperti ini atau graf entity relationship diagramnya seperti ini, di mana terdapat tabel sewa, pelanggan, mobil, dan ulasan. Nah, ini untuk ERD-nya seperti ini. Lalu untuk implementasi selanjutnya akan masuk ke implementasi dalam MySQL-nya. Untuk mobil itu ada ID mobil, merek, tipe, tahun, harga per hari dari penyewaan ya, atau ya penyewaan mobil, dan apakah mobil itu tersedia itu berapa dan ya macamnya. Dan ini untuk query-nya, dimana ID mobil itu termasuk primary key dan merek merupakan varchar yang 50, tipe tipe termasuk varchar, ini itu 50, dan tahun itu integer, harga per harinya juga integer, dan tersedia itu jumlah yang tersedianya itu integer. Selanjutnya ada pelanggan. Di mana di pelanggan ini ada yang menjadi primary key itu ID pelanggan, ada nama yang bertipe varchar, alamat yang bertipe varchar, dan nomor telepon yang bertipe varchar juga. Selanjutnya kita masuk ke tabel sewa, dimana di sewa ini ada yang bertipe primary key yaitu ID sewa, lalu ada tanggal sewa yang bertipe date, tanggal pengembalian juga bertipe date, dan ada foreign key yang menghubungkan antara ke ID ke tabel pelanggan nanti. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya ada ulasan. Di ulasan ini ada tabel yang menjadi primary key itu ID ulasan. Terus ada rating yang bertipe float dan komentar yang bertipe teks. Ini juga terhubung ke tabel pelanggan atau berforeign key ke tabel pelanggan dan juga ke tabel mobil ya. Selanjutnya insert, dimana kita akan memasukkan, ini sebagai contohnya saja, ada data-data terkait isian lah dari tabel di sebelumnya. Ini hasil dari query-nya, dan ini merupakan query-nya, dimana berisinya itu 10 tipe 10 mobil atau 10 tipe kendaraan mobil yang dengan jenis-jenis tipe, merek, dan tahun yang berbeda. Ini hasilnya, dan ini insert ke pelanggan untuk memasukkan data-data di pelanggan. Nah, ini contohnya, contoh hasil dari query-nya. Dan ini sama seperti tabel mobil pelanggan juga, dia sampai 10 ya.
ada nama-nama yang berbeda tentunya dan nomor telepon yang berbeda. Selanjutnya sewa. Nah, ini contoh insert hasil query insertnya. Dan ini query-nya. Dimana ada ID sewa, ID pelanggan, ID mobil, tanggal sewa, tanggal pengembalian, dan jumlah hari dan biaya totalnya. Ya. Selanjutnya ada ulasan. Nah, ini contoh hasil dari query-nya. Dan ini merupakan query-nya, dimana ada ID ulasan, ID pelanggan, ID mobil, rating, dan komentar. Nah, komentar ini dia berjenis teks ya, atau bertipe teks untuk menampilkan teks-teks ini nih. Selanjutnya kita masuk ke alter table atau untuk menambahkan kolom. Dan ini untuk query-nya yang mana ada alter table sewa, add kolom, status pembayaran dengan bertipenya tuh tipe varchar 20. Nah, ini hasil query-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bagian alter table. Yang pertama itu ada alter table add column. Alter table add column ini gunanya untuk menambahkan kolom pada tabel. Nah, di sini ada perintah scale alter table sewa add column status pembayaran varchar 20. Nah, berarti dia meminta menambahkan kolom status pembayaran dengan tipe data varchar 20 pada tabel sewa. Nah, sehingga dia memunculkan pada database akan memunculkan tabel kolom baru yaitu status pembayaran. Selanjutnya ada drop column. Drop column ini untuk menghapus kolom yang sudah dibuat pada database. Nah, ini ada perintah alter table sewa drop column status pembayaran. Itu artinya dia meminta menghapus kolom status pembayaran pada tabel sewa. Di kolom status pembayaran tadi dia akan dihapus. Nah, di sini bisa dilihat kolom pada tabel sewa dia sudah dihapus. Kolom status pembayaran pada tabel sewa sudah dihapus. Selanjutnya ada alter table change. Alter table change ini untuk mengubah nama kolom pada tabel. Nah, di sini perintah scale alter table mobil change harga per hari menjadi harga per hari dengan tipe data 50. Nah, perintah ini akan mengubah tabel yang bernama kolom yang bernama harga per hari menjadi harga per hari. Nah, nama kolomnya sudah berubah menjadi harga per hari. Selanjutnya selanjutnya ada update. Update ini untuk mengupdate data yang sudah diinputkan terlebih dahulu di database. Nah, di sini ada update ulasan segmentannya menjadi sama dengan rekomendasi untuk penyewaan mobil where ID ulasan sama dengan 801. Artinya, perintah scale ini meminta mengupdate pada tabel ulasan yang ID ulasan itu adalah 801 dan komentarnya itu diubah menjadi rekomendasi untuk penyewaan mobil. Maka ulasan yang ber-ID 801 akan berubah menjadi rekomendasi untuk penyewaan mobil. Selanjutnya mengupdate nomor telepon. Mengupdate nomor telepon ini dia akan mengubah nomor telepon yang sebelumnya sudah ada menjadi yang baru. Nah, di sini ada update pelanggan, set nomor telepon sama dengan 8123 dan seterusnya. Baru ID pelanggannya sama dengan 3. Perintah scale ini meminta mengupdate pada tabel pelanggan pada kolom nomor telepon dengan ID pelanggan itu adalah 3. Berarti ID pelanggan yang
Ada pelanggan 3 itu adalah Ahmad bin, sehingga Atmah bin nomor teleponnya itu akan berubah, akan diupdate menjadi 081234 dan seterusnya. Selanjutnya ada mengupdate jumlah stok mobil. Untuk perintah scale ini, dia meminta mengupdate pada tabel mobil dengan ID mobilnya itu adalah 6 dan stoknya itu dikurangi dengan 1. Nah, sehingga mobil yang ID-nya 6 itu adalah TRX atau Cav Road. Nah, dia akan mengubah stok mobilnya itu dikurangi 1, sehingga berarti stok mobil yang awalnya 4, dia akan dikurangi 1, sehingga stoknya itu sisa 3. Selanjutnya ada select. Select ini untuk menampilkan data. Nah, di sini ada select from mobil. Perintah scale ini dia meminta menampilkan semua data pada tabel mobil. Nah, tabel mobil dia akan menampilkan semua data pada tabel mobil. Selanjutnya ada menampilkan data pada kolom tertentu. Nah, di sini dia meminta untuk menampilkan nama, dan kolom alamat dari tabel pelanggan, sehingga yang ditampilkan itu hanyalah kolom nama dan kolom alamat yang ada di database. Selanjutnya select distinct. Select distinct ini untuk menampilkan angka unik pada database. Nah, perintah scale ini dia meminta untuk menampilkan nilai unik jumlah hari dari tabel sewa. Nah, dia akan menampilkan angka dari jumlah dari tabel sewa. Selanjutnya ada where. Ini ada perintah scale select from pelanggan, where ID pelanggan sama dengan 4. Berarti perintah scale ini dia hanya akan menampilkan ID pelanggannya itu yang ID-nya 4. Maka pada database dia hanya akan menampilkan pelanggan yang ber-ID 4, yaitu Maria Garcia. Selanjutnya ada select from pelanggan, where ID pelanggan between 4 and 8. Nah, perintah scale ini dia meminta untuk menampilkan ID pelanggan mulai dari 4 hingga 8. Berarti pada database dia akan menampilkan ID pelanggan mulai dari angka 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya ada and or not. And or not ini gunanya juga untuk menampilkan data. Nah, di sini perintah scale select from mobil where merek Toyota and tersedianya sama dengan 5. Berarti dia meminta untuk menampilkan data yang bermerek Toyota dan yang tersedia itu stok tersedianya itu ada 5. Nah, dalam database yang tersedia itu hanya ada Toyota dan yang tersedianya ada 5. Selanjutnya ada select from mobil where merek Toyota or merek Honda. Berarti dalam database dia hanya akan menampilkan mobil yang mereknya Toyota atau mereknya adalah Honda, sehingga yang tampil dalam database adalah merek mobil Toyota dan Honda. Selanjutnya ada select from mobil where not merek sama dengan Toyota. Perintah scale ini meminta untuk menampilkan mobil yang mereknya itu adalah bukan Toyota, selain Toyota, sehingga yang ditampilkan di database adalah mobil yang mereknya itu selain Toyota, sehingga mobil yang selain Toyota dia akan dimunculkan di database. Selanjutnya ada function min. Yang pertama ada min and max.
min max ini untuk menampilkan nilai terbesar dan terkecil. Nah, sehingga bisa dilihat select min biaya total, max biaya total from sewa. Dia meminta menampilkan minimal biaya total dan minimal biaya total dan maksimal biaya total dari tabel sewa. Sehingga yang dimunculkan hanya adalah biaya total terkecil dan biaya total terbesar. Selanjutnya ada average atau rata-rata. Dan di sini ada perintah skill select average biaya total from sewa. Nah, di perintah skill ini meminta untuk menghitung rata-rata biaya total dari tabel sewa, sehingga yang muncul adalah biaya total rata-rata biaya total dari kolom sewa. Selanjutnya ada sum. Sum ini untuk menjumlahkan semua nilai yang ada. Sum ini gunanya untuk menjumlahkan nilai. Nah, di sini ada perintah SQL select sum tersedia from mobil. Berarti perintah SQL ini meminta untuk menampilkan jumlah mobil yang tersedia dari tabel mobil. Nah, sum ini perintah ini dia akan menjumlahkan semua stok mobil yang tersedia dari tabel mobil. Selanjutnya ada count. Count ini gunanya untuk menghitung jumlah baris. Nah, di sini ada perintah scale count komentar from ulasan. Artinya dia meminta untuk menghitung jumlah baris yang ada pada tabel ulasan. Dan pada tabel ulasan yaitu jumlah barisnya itu ada 10. Selanjutnya ada concat. Concat ini untuk menggabungkan kolom dan bisa diubah. Nah, di sini ada perintah skill saya concat merek tipe as nama mobil from mobil. Nah, berarti perintah skill ini meminta untuk menggabungkan merek dan tipe, dan di database-nya itu dia meminta untuk ditampilkan dengan nama kolomnya itu adalah nama mobil. Nah, sehingga pada database dia akan menampilkan kolom dengan bernama nama mobil, dan merek dan tipe dia akan digabung. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.